ini saya sudah menuju ke rumah Ustaz Koleng. Assalamualaikum Ustaz. Oh, jadi di sini rumahnya tuh ya? Ya. Oke. Ya, sudah. Kesehatan saya tidak hanya sekedar kesehatan tapi juga berimplikasi pada penderitaan yang harus saya alami gitu. Penderitaan yang harus saya alami gitu. Yang pertama penderitaan penyakit itu dari diabetes kemudian menjalar pada tahun 2016 itu ditengarai di liver saya ada benjolan, kemudian pada tahun 2019 itu operasi pengangkatan sebagian liver saya, kemudian pada tahun itu juga saya harus menghadapi kenyataan bahwa saya sudah tidak seperti dulu lagi yang sehat lincah kesana kemari gitu, yang bisa mencari nafkah dengan kali karena cepat lelah dan sebagainya. Karena 40% dari liver saya sudah diangkat dan perawatannya itu sangat mahal. Sekali tes laboratorium itu sekali itu 5 juta harganya. Nah, di situ hampir kaki kiri saya itu diamputasi. Nah, pemicunya adalah ketika menghadapi kenyataan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di TV. Kali ini saya bersama Ustadz Nur Khalid dan saya alhamdulillah suatu kehormatan kesempatan diberi kesempatan untuk silaturahmi langsung di kediaman beliau. 3 atau 4 hari yang lalu ya, Ustadz Khalid itu mengirim ke saya sebuah artikel narasi yang ditulis beliau, sebuah surat ya, surat terbuka gitu ya, untuk saudara Yusuf Mansur, dan ini ada 9 halaman. Setelah saya baca semua, ya Allah, saya itu sedih dan miris. Ternyata memang sebegitu parah ya efeknya ya, dari investasi ini terhadap psikologi Ustadz dan kesehatan Ustadz. Mungkin bisa ini Ustadz, ini kenapa diberi judul tulisan surat cinta ya? Maksudnya apa ini? Kenapa surat cinta untuk Yusuf Mansur dan saya kata. baik ya sahabat tim Texpos CBN yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka, bisa mungkin yang baru berkenalan dengan saya Nur Khalid sebagai Ketua Tim Texpos CBN yang menangani program yang digagas oleh Yusuf Mansur, oleh Jam'an Nur Khatib Mansur tentang investasi sambil bersedekah. Nah, kami ingin mengetuk hati Bapak Yusuf Mansur agar pengembalian investasi itu dilanjutkan dan dipenuhi atau dilunasi sebagaimana janji beliau gitu. Karena beliau pernah menulis surat di hadapan Pak Sahrul, di hadapan Pak Chandra Dermawan, dan di hadapan Pak Dwi Yuda bahwa beliau siap mengembalikan dana investasi batubara JBN itu sisanya. Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian yang jelas. Ada permainan untuk membeli apartemen 45, tapi itu masih dalam kacamata bukan perjanjian dengan tim Texpos CBN, tetapi itu adalah program sepihak dari Bapak Chandra Dermawan, dan itu pun masih atas nama Yusuf Mansur, bukan atas nama tim Texpos CBN.
Nah, berkaitan dengan itu dan panjangnya waktu untuk menunggu pengembalian dana itu, maka terjadi banyak hal. Ternyata di sepanjang perjalanan itu, bagi kami para korban investasi JPN itu mengalami satu penderitaan yang berat, yang banyak sekali hal yang perlu diketahui oleh Bapak Yusuf Mansur sebagai penggagas program investasi batubara JPN. Dan itu bukanlah satu hal yang kecil pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak di akhirat. Oleh karena itu saya mengirim surat kepada Bapak Yusuf Mansur tentang bagaimana sebaiknya untuk menyelesaikan masalah ini, karena daripada masalah ini dibawa mati dan Yusuf Mansur diminta pertanggungjawaban yang berat, lebih baik permasalahan ini itu cepat-cepatnya diselesaikan. Maka saya kirim surat tentang surat cinta, bahwa kita ingin berdamai, bahwa kita ingin menyelesaikan dengan baik, bahwa kita ingin menyelesaikan dengan cinta, bukan dengan permusuhan. Mengingatkan akan bahwa akhir hidup kita, bahwa kita itu pasti akan mati dan bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka satu-satunya jalan untuk meringankan tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti di akhir hari kiamat, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, setuntas-tuntasnya. Nah, di antara hal yang ingin kita sampaikan kepada Pak Yusuf Mansur adalah bahwa apa yang pernah Bapak lakukan tentang program investasi sambil bersedekah itu berdampak sangat merugikan para investornya, baik itu yang dari di Jakarta itu di JPN ataupun di investasi program yang lain yang pernah Bapak gagas di Indonesia maupun di Asia. Oleh karena itu, mari kita dudukkan permasalahannya dengan sebaik-baiknya. Jadi memang tujuannya untuk mengutuk hati nurani semua sebaik-baik ya. Dan ini bahasa lagi ya. Sebenarnya saya minta maaf di video saya sebelumnya, saya mungkin tanpa izin saya menginformasikan kepada teman-teman bahwa kondisi Ustaz kalau itu kesehatannya agak kurang baik ya saja. Karena Bapak Ustaz kalau itu pernah menjelaskan saya bahwa Ustaz kalau itu menderita diabetes. Oke. Sejak kapan Ustaz menderita diabetes? Saya sebenarnya sekitar tahun 2000-an lah sudah pernah ditengarai oleh dokter itu pradiabetes Sebelum investasi ya, sebelum investasi. Tapi kemudian dengan perawatan yang bagus, kondisinya kembali pulih dan bagus, normal gitu. Tapi begitu tahun 2009 kasus investasi batubara JPN ini mulai bermasalah, maka diabetes saya mulai kumat lagi gitu. Tetapi begitu program ini macet di tengah jalan, diabetes saya itu lebih parah lagi sehingga pernah infeksi kaki yang sangat mengkhawatirkan, sampai pingsan karena suhu badan sangat panas dan kondisi badannya sudah nggak bisa dirasakan lagi, jadi sama sekali sudah blank gitu. Dan saya masuk rumah sakit di rumah sakit Tebet Jakarta selama hampir sebulan di bawah pengawasan seorang
kasus JBN ini macet di tengah jalan, terus pengembalian dana itu macet di tengah jalan, kemudian kebutuhan sehari-hari juga macet disebabkan karena satu-satunya penghasilan yang saya jagakan pada saat itu adalah dari hasil investasi batubara JBN ini. Tetapi karena macet maka kebutuhan pendapatan itu jadi nggak ada. Jadi di tengah saya sedang menderita penyakit, saya tidak bisa apa-apa, saya menghadapi kenyataan ini, ditambah lagi dengan tugas-tugas di yayasan tempat saya berkhidmat juga semakin menekan kondisi saya. Artinya efek dari investasi masalah itu sampai ke psikologis ya. Jadi ke terpikir terus bagaimana semuanya efek dampaknya itu ke ekonomi sebagainya. Dan mungkin saya jelaskan ya teman-teman ya, salah satu alasan saya kenapa saya terus mengulas investasi jabatan ini karena pertama kali saya bertemu Ustadz Kholik itu, kondisi Ustadz Kholik ketika berjalan itu tidak seperti kita-kita yang sehat pada umumnya gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat saya sendiri juga ya sedih ya. Mungkin bisa lihat kaki Ustadz Kholik agak ini tadi ya, ada pembengkakan tadi ya, ada pembengkakan ya tadi ya. Dan ya kita doakan semoga Ustadz Kholik bisa sembuh ya kala itu. Oke, mungkin selain itu sebelumnya itu pendapatan Ustadz itu bagaimana? Pendapatan income Ustadz dari untuk menghidupkan sehari-hari. Ya, sebelum investasi dan setelah investasi. Sebelum investasi saya kan kerja kantoran. Saya masih kerja kantoran, masih kerja di secara profesional, masih punya gaji, punya pendapatan. Tetapi kan begitu saya sakit, kondisinya itu sama dokter itu banyak istirahat, maka saya mengundurkan diri dari situ. Pada saat yang sama saya menjagakan untuk bisa berinvestasi di jalan di tempat lain untuk menyambung kehidupan gitu. Nah, pada awalnya kan investasi itu berjalan lancar, 1 bulan itu 2 bulan ada pendapatan dari situ. Tapi ketika program investasi jabal JBN itu macet, nah itu yang tidak akan sejak awal gitu, tidak dibagikan. Awal saya berinvestasi kan berharap dan berdoa kepada Allah bahwa ini akan lancar, akan menjadi jalan saya untuk mendapatkan fadilah karena Allah dari sisi rezeki itu. Tapi bahwa kemudian ternyata itu tidak lancar, itulah yang kita tidak dukung sebelumnya. Dan sini saya baca juga ini sudah sampai komplikasi soalnya. Iya. Komplikasi apa yang terjadi? Liver apa? Jadi prosesnya ini seperti itu. Jadi dari kasus macetnya program investasi sambil persetekannya yang digagas oleh Bapak Yusuf Mansur ini, saya mengalami tekanan batin maupun lahir sehingga mengganggu kesehatan saya. Kesehatan saya tidak hanya sekedar kesehatan tapi juga berimplikasi pada penderitaan yang harus saya alami gitu. Yang pertama penderitaan penyakit itu dari diabetes, kemudian menjalar pada tahun 2016 itu ditengarai di liver saya ada benjolan, kemudian pada
tahun 2019 itu operasi pengangkatan sebagian liver saya. Kemudian pada tahun itu juga saya harus menghadapi kenyataan bahwa saya sudah tidak seperti dulu lagi yang sehat lincah kesana kemari gitu, yang bisa mencari nafkah dengan baik karena cepat lelah dan sebagainya. Karena 40% dari liver saya sudah diangkat dan perawatannya itu sangat mahal. Sekali tes laboratorium itu sekali itu 5 juta harganya untuk tes, satu tes aja gitu. Itu padahal kita harus menjalani beberapa tes. Belum lagi RRI ini kan alhamdulillah ada bantuan dari BPJS bagian. Tapi untuk yang mahal-mahal BPJS yang mau tanggung. Dan setelah itu menunggu 3 tahun, saya harus menunggu 3 tahun untuk pengangkatan itu. Tapi penderitaannya itu berkepanjangan. Meskipun penyakit itu sudah diangkat, tetapi untuk maintenance itu harus tetap kontrol dokter itu. Jadi masih selain itu tiap tahun harus kita pindah rumah karena dulu itu rumah dari dijual. Setiap mau pindah rumah itu kita harus banting tulang untuk mencari dana lagi untuk membayar membayar kontrakan rumah itu. Dan selain itu seringkali terjadi percekcokan dengan istri dan keluarga karena masalah-masalah seperti itu. Yang ini semua menjadi tekanan tersendiri bagi saya untuk bisa hidup sehat. Dan ini langsung maupun tidak langsung, diakui atau tidak, saya merasakan bahwa ini semua akibat dari macetnya program investasi batubara. Dan lebih jelas lagi, akibat program dan gagasan Ustadz Yusuf Mansur tentang investasi yang tidak ditepati, yang banyak sekali dilupakan atau dianggap selesai oleh Yusuf Mansur, tapi sebenarnya nyatanya belum selesai. Artinya efeknya selain ke kesehatan juga ekonomi dan juga ke rumah tangga juga ya. Akhirnya di sini saya juga tulis cerita pindah kontrakan yang jadi besar, pastinya juga setiap jatuh tempo untuk membayar kontrakan pastinya ada pasti juga. Iya. Dan mungkin selanjutnya saya juga menulis mengenai cerita karena ada unsur horor dan dugaan menyimpang ini, maksudnya apa? Iya, pada awal investasi melalui tangan kanannya Yusuf Mansur menjelaskan bahwa program investasi batubara JBN ini itu setiap periode itu 3 bulan, dan setiap 3 bulan itu dievaluasi, bagi yang mau terus, bagi yang mau berhenti dikembalikan dananya. Dan ketika program macet itu, dana itu akan tetap dikembalikan sebagaimana kecil sesuai dengan proposal yang dibuat oleh tim beliau. Nah, ketika dana ini program ini macet, seharusnya dana pokok investasi itu dikembalikan, dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Yusuf Mansur meskipun dengan mencicil. Nah, artinya apa? Karena Ustadz Yusuf Mansur itu pernah mencicil dari tahun 2010 sampai 2012, itu berarti janji itu tetap berjalan gitu, akan dipenuhi. Dan Yusuf Mansur sudah menaikkan atau menandatangani surat
kesanggupan bahwa beliau akan membayar sisa dana pokok investasi itu yang belum terbayarkan gitu. Tetapi ada pihak-pihak yang menutup-nutupi surat yang ditandatangani oleh Yusuf Mansur tersebut. Nah, itulah yang ketidakjelasan itulah yang bagi kami itu merupakan gharar, satu semacam penipuan yang menyebabkan penderitaan demi penderitaan setiap masa sepanjang belum terselesaikannya masalah ini. Oke, jadi sebenarnya Yusuf Mansur itu pernah membuat sebuah perjanjian tertulis ya untuk bertanggung jawab mengenai pengembalian investasi ini. Tapi bukti surat itu belakangan hilang, Pak? Atau mungkin ada yang sengaja menghilangkan? Ada sengaja yang menghilangkan. Sebenarnya nggak hilang, saya pun nggak hilang, tetapi ditutup-tutupi oleh beberapa pihak. Saya sebut beberapa pihak. Oke. Maaf, Ustaz, ini usia berapa ya? Usianya berapa? Sekarang nomor 1. Di sini di rumahnya tinggal bersama siapa? Istri aja Sama istri aja. itu juga bisa. Ustaz juga menuliskan derita korban yang terkadang punya anak pasien gimana? Ya, saya yakin di antara korban-korban ada yang belum punya anak, karena di antara jamaah Darus Salam itu ada yang muda-muda gitu. Ustaz sendiri? Dan saya termasuk korban yang belum punya anak. Saya mempunyai jadwal atau mempunyai rencana untuk punya anak dengan berkonsultasi dengan dokter. Tapi saya tahu persis bahwa konsultasi untuk masalah punya anak ini tidak murah gitu. Ya. Tadinya saya itu punya cita-cita atau keinginan untuk berharap kalau program investasi ini berhasil, nanti hasilnya diantaranya adalah untuk berkonsultasi dengan dokter untuk bisa punya anak. Itu. Oke. Ustaz sendiri punya dekat masjid tak? Kalau berangkat itu pakai jalan pakai apa? Kali pakai motor aja. Motor yang ini punya yang tersebut. Pakai motor itu kemana-mana. Dan juga tak mungkin ini tak sebenarnya yang penderitaan yang separah ini itu bukan hanya sekolah lagi, masih ada. Iya. Saya tahu persis melalui laporan dari beberapa para korban Yusuf Mansur, baik yang melalui program investasi batubara JBN ini maupun program investasi Yusuf Mansur yang namanya bermacam-macam di luaran. Mereka itu banyak yang melaporkan ke saya yang menderita, yang terpuruk ekonominya, yang kehilangan pekerjaannya dan sebagainya, yang intinya mereka itu menuntut atau berharap untuk dikembalikan dana investasi mereka untuk kehidupan mereka yang sebenarnya sudah pas-pasan, tapi diminta oleh Yusuf Mansur sebagai investasi sambil bersedekah. Oke. Dan perkembangan terbaru saat ini kan sudah ditemukan bukti apa namanya ya, ada sebuah foto kunjungan ke Kalimantan itu ya, foto itu, dan di sana juga ada foto Ariaksa, juga ada foto Farid juga ya sebagai pengajar. Artinya ini sebenarnya ini itu ditujukan kepada khususnya yang di Sumatera, tapi secara umum kepada pihak-pihak yang terkait di sini. Dan setelah melalui proses panjang perjuangan kita, ini kan Sumatera selalu membantah, selalu bantah sana sini ya, kita undang kita undang untuk komunikasi. Dia sendiri tidak ada kerjasamanya, tidak kooperatif ya. Dan mungkin inilah tujuan Ustaz menulis sebuah surat terbuka ini ya. Mungkin bisa disampaikan dengan Ustaz, mungkin seadanya semua surat dari depan Ustaz. Ini kan Ustaz sudah menulis ya, himbauan harapan mengenai kelanjutan solusi ini.